Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Kali ini, materi pembelajaran kita adalah seputar pencarian data. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Pernahkah kalian membayangkan apabila kalian mempunyai kumpulan data yang sangat banyak? Kalian pasti akan kesulitan untuk melakukan pencarian data tertentu dalam kumpulan data yang sangat banyak tersebut. Namun, tahukah kalian, kita bisa menggunakan salah satu fitur dalam Excel yang disebut dengan pencarian data. Pencarian data sering juga disebut dengan tabel lookup, yaitu suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Pencarian data di dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data, akan ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama, data yang dicari akan ditemukan atau dalam kondisi ini disebut dengan kondisi benar, atau yang kedua, data yang dicari tidak ditemukan. Dalam kondisi ini disebut dengan kondisi salah. Fungsi yang dapat digunakan terdiri dari dua kelompok, yaitu fungsi lookup dan fungsi reference. Mari kita mengenalnya satu persatu. Fungsi lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Salah satu fungsi pencarian dan referensi yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data dari suatu baris atau kolom referensi berdasarkan nilai tertentu. Fungsi lookup terdiri atas fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Sedangkan fungsi reference artinya mengacu pada sesuatu. Sebuah referensi sel merujuk ke sel atau rentang sel di lembar kerja dan bisa digunakan dalam rumus sehingga Microsoft Excel bisa menentukan nilai atau data yang kita inginkan untuk dihitung rumus tersebut. Range data yang digunakan dalam pencarian data dapat berupa tabel satu dimensi atau tabel dua dimensi. Tabel satu dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam satu kolom saja. Sedangkan tabel dua dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam beberapa kolom. Sekarang kita akan kembali membahas fungsi lookup. Lookup adalah fungsi yang disediakan oleh aplikasi lembar kerja, dalam hal ini adalah Microsoft Excel, yang digunakan untuk mencari suatu data dalam sebuah range. Jenisnya tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal atau menurun ke bawah. Sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal atau mendatar ke samping. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Dalam tabel pada gambar berikut, data tersusun secara vertikal atau menurun ke bawah. Hal ini ditandai dengan kepala kolom yang berwarna biru letaknya di atas dan data dari masing-masing kolom tersusun menurun ke bawah. Jika kalian menemukan tabel yang disajikan dalam bentuk seperti contoh berikut, maka fungsi yang harus kalian gunakan adalah fungsi VLOOKUP. Rumus VLOOKUP biasa dituliskan sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value, koma, atau titik koma, tergantung dari device yang kalian pakai, tabel array, koma, kolom index number, di mana lookup value itu adalah untuk nilai kunci, tabel array adalah letak tabel, dan kolom index number adalah nomor kolom yang dimaksudkan. Sedangkan dalam tabel pada gambar ini, data tersusun secara horizontal atau mendatar ke samping. Hal ini ditandai dengan kepala kolom yang bertanda warna biru, letaknya berada di samping, dan data dari masing-masing kolom dituliskan mendatar ke samping. Jika kalian menemukan tabel yang disajikan dalam bentuk seperti ini, maka fungsi yang kalian harus gunakan adalah HLOOKUP atau horizontal lookup. Rumus HLOOKUP biasa dituliskan sebagai berikut. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value, koma atau titik koma, tabel array, koma, row index number. Di mana lookup value menunjukkan nilai kunci, tabel array
menunjukkan letak tabel, dan row index number menunjukkan nomor baris. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan langsung fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Perhatikan tabel berikut. Miss punya 3 tabel dengan warna yang berbeda. Tabel pertama dengan warna biru, tabel kedua dan ketiga dengan berwarna kuning. Tabel yang berwarna biru ini memuat data utama, sedangkan tabel yang di sisi sebelah kanan ini merupakan tabel yang memuat data referensi. Di sini beberapa tabel di data utama masih kosong. Tugas kita yaitu untuk melengkapi tabel tersebut. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan acuan data yang ada pada data referensi ini, dan juga pastinya kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kapan penggunaan dari fungsi VLOOKUP dan kapan menggunakan fungsi HLOOKUP. Coba perhatikan, pada data referensi terdapat 2 tabel yang atas dan tabel yang bawah. Tabel yang ada di atas ini adalah tabel yang disusun dengan format vertikal, di mana datanya ditulis tegak lurus dan dengan kolom atau menurun ke bawah. Sedangkan tabel yang berada di bawah ditulis dengan format horizontal, di mana datanya dituliskan mendatar ke samping. Jika kalian menemukan seperti bentuk tabel yang ada di atas, maka kalian harus menggunakan fungsi VLOOKUP atau vertical lookup. Sedangkan kalau kalian menemukan tabel dengan format seperti ini yang di bawah, artinya kalian harus menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke, sekarang kita akan mulai untuk melengkapi tabel yang ada pada data utama, dimulai dari kolom nama customer. Untuk menemukan nama customer ini, kita menggunakan data yang ada pada tabel referensi. Tabel referensi kita ada 2 tadi, yang atas dan yang bawah. Dari kedua tabel ini, yang memuat data nama customer adalah tabel yang atas. Sehingga kita menggunakan menggunakan fungsi VLOOKUP di sini. Kita ketikkan di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Nah, lookup value di sini adalah nilai kunci yang akan bisa kita gunakan untuk mencari nama customer. Nilai kunci itu biasanya terdapat di data utama dan juga ada di data referensi. Jika kita perhatikan pada kolom yang di data utama dan juga ada di data referensi itu adalah kolom nomor pemesanan. Nomor pemesanan ada di data utama dan juga ada di data referensi, sehingga nomor pemesanan dapat kita jadikan sebagai lookup value. Jadi kita pilih di sini B3, kemudian koma atau titik koma. Ini tergantung dari Microsoft Excel yang kalian gunakan. Karena di sini Microsoft Excel Miss menggunakan titik koma, jadi Miss akan menggunakan titik koma. Kalau Microsoft Excel kalian menggunakan koma, kalian juga harus menggunakan koma. Kemudian tabel array. Tabel array ini adalah letak tabel, maka karena kita menggunakan tabel referensi yang ini, jadi kita blok semuanya. Kemudian jangan lupa tekan Fn plus F4 atau F4. Fungsinya untuk apa? Agar data kita ini tadi tidak bergeser. Tanda kalau tabelnya ini sudah terkunci yaitu dengan munculnya tanda dolar di sini. Kemudian titik koma, kolom index number. Karena kita di sini mencari nama customer. Nama customer di sini kan ada di kolom nomor 2. Kalau nomor 1 itu kan nomor pemesanan, kolom nomor 2 nama customer. Kalau kita mencari jenis kelamin berarti kita ketikkan di sini 3. Karena kita mencari nama customer, jadi kita harus ketik di sini 2.
Oke, selanjutnya range lookup. Range lookup ini ada dua pilihan, yaitu true or false. True or false ini adalah argumen. True digunakan untuk menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi yang hasilnya sama persis atau mendekati. Jadi boleh sama persis, boleh mendekati. Biasanya dilambangkan dengan angka 1. Kemudian false adalah untuk menemukan nilai yang dicari pada tabel referensi ini yang hasilnya sama persis, tidak boleh mendekati, tapi harus sama persis. Biasanya dilambangkan atau ditandai dengan angka 0. Karena kita di sini ingin mencari data yang sama persis, maka kita tuliskan di sini 0. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini data nama customer dengan nomor pemesanan 106 adalah Frananda. Baik, sudah didapatkan di sini bahwa nama customer dengan nomor 106 adalah Frananda. Untuk mengisi baris selanjutnya, itu tinggal kita drag saja, kita letakkan kursornya hingga muncul tanda tambah seperti ini, kemudian kita drag, kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah mendapatkan nama customer dari setiap pemesanan ini. Kemudian kita akan mencari domisili. Di sini kita masih tetap menggunakan lookup value nomor pemesanan. Rumusnya masih sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value kita tetap pakai menggunakan B3 nomor pemesanan sebagai lookup value. Kemudian tabel array kita masih sama, domisili itu ada di tabel yang atas, sehingga kita blok lagi yang atas. Jangan lupa untuk menekan Fn plus F4 untuk mengunci, kemudian titik koma atau koma, kemudian kolom index number. Kalau tadi kita mau mencari nama customer itu ada di kolom nomor 2, sekarang kita ingin mencari domisili. Domisili itu ada di kolom nomor 4, sehingga kita tuliskan di sini 4. Kemudian range lookup-nya, karena kita mencari yang sama persis, maka kita akan menuliskan 0 di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Sehingga didapatkan domisili Frananda itu berada di Palembang. Untuk yang ke bawahnya kita sama seperti tadi, kita hanya meletakkan kursornya di sini, kemudian kita drag. Oke, sehingga sudah didapat untuk domisili. Yang terakhir kita akan mengisi kolom lama pengiriman. Di sini kita tidak lagi menggunakan data yang atas atau tabel yang atas, tapi kita menggunakan tabel yang bawah, sehingga kita menggunakan rumus HLOOKUP. Di sini kota sama dengan domisili, sehingga kita masukkan di sini rumusnya HLOOKUP, buka kurung. Lookup value yang kita pakai di sini bukan lagi nomor pemesanan, tapi karena tabelnya hanya berisi domisili dan lama pengiriman, sehingga kita menggunakan domisili sebagai lookup value-nya. Kita klik di sini D3, kemudian titik koma. Tabel array-nya yang kita gunakan bukan lagi yang tabel atas, sehingga yang kita blok adalah dari sini sampai sini. Jangan lupa untuk menekan Fn F4. Kemudian titik koma. Row index number, kita lihat Palembang ini ada di karena kita ingin mencari lama pengiriman, kita lihat di sini lama pengiriman ini ada di baris nomor 1 atau baris nomor 2. Karena berada di baris nomor 2, sehingga kita tuliskan di sini 2. Kemudian sama seperti yang tadi, kita hanya mencari yang sama persis, jadi kita tuliskan 0 di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Di sini kita lihat
apakah benar Palembang itu lama pengirimannya 2 hari? Ya benar. Sehingga kita dapatkan tanggal pemesanan 6 Maret 2021 dengan nomor pemesanan 106 itu adalah namanya Frananda yang berdomisili di Palembang dengan lama pengiriman 2 hari. Sama seperti yang tadi, untuk mengisi data yang ada di bawahnya tinggal kita drag saja. Oke. Itulah penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Mudah bukan? Oke, untuk latihan di rumah silakan kalian ulangin lagi tutorial yang Miss sampaikan ini. Oke, terima kasih.